biasanya kita suka ya dengar kata-kata seperti itu kalau lagi capek kerja, bosan kerja, atau ada yang update gitu ya, mengunggah keseruannya liburan, captionnya itu healing dulu. Sebenarnya benar nggak sih proses itu merupakan proses healing? Proses healing yang tepat itu seperti apa ya sebenarnya ya? Nah, kita simak di video yang satu ini ya, tonton sampai dengan selesai. Kalau bermanfaat jangan lupa di-share. Oke, healing dan refreshing itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda banget. Yang tadi kita contohin itu lebih cocok dengan refreshing. Karena refreshing itu merupakan proses penyegaran badan dan pikiran atas kejenuhan dan kebosanan yang dilakukan secara rutin gitu ya. Dengan rutinitas dan banyaknya pekerjaan, tekanan gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan pengertian healing. Healing sendiri artinya adalah proses penyembuhan secara psikologis. Jadi kalau kamu lagi terluka, hatinya kecewa, patah hati gitu ya, maka perlu dilakukan proses healing, yaitu proses penyembuhan. Proses penyembuhan gak bisa dilakukan dengan berlibur, karena itu hanya jeda aja, hanya memberikan jeda untuk tidak merasakan rasa itu lagi. Tapi sepulangnya dari liburan, teman-teman akan ngerasain lagi rasa itu. Karena memang liburan itu bukan proses penyembuhan, tapi refreshing lebih tepatnya ya. Jadi kita jangan salah kaprah lagi dan jangan salah menggunakan kata lagi ya. Karena memang healing dan refreshing itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Lantas bagaimana sih kita melakukan self healing dengan tepat? Ya, karena saya adalah seorang penulis, maka saya melakukan self-healing itu dengan menulis. Nah, teman-teman mungkin bisa coba, karena self-healing dengan menulis ini prosesnya sangat sederhana ya. Kita bisa lakukan di mana saja dan tentunya kita bisa melakukannya seorang diri. Tanpa perlu takut gitu ya, judgement orang lain, takut dengan rahasia aib kita terbongkar gitu ya. Kita bisa melakukannya di kesunyian malam. Wow, seru banget ya. Nggak perlu khawatir kalau kamu ngerasa rasa sakit kamu itu begitu sakit, perihnya begitu perih, karena Allah sudah berjanji di surat Yunus ayat 57 bahwa Allah sudah memberikan penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Jadi semua rasa sakit yang ada di dalam dada kamu itu sudah Allah siapkan proses penyembuhannya. Tinggal gimana kita mau nggak ikhtiar dan mengupayakan penyembuhan itu. Sebenarnya gimana sih Kak, kok aku tuh self healing terus tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Udah healing sembuh yang ini, terus datang lagi. Sebenarnya aku ini kenapa? Nah, bisa jadi kamu mengalami kesulitan untuk beberapa hal ini gitu ya. Kamu kesulitan untuk memfilter segala sesuatu untuk masuk ke dalam hati. Jadi tuh nggak difilter. Pokoknya apa kata orang dimasukin ke hati, kata orang ini dimasukin ke hati, meskipun itu tidak sesuai dengan value kamu, dengan kenyataan yang ada di dalam diri kamu tuh nggak sesuai, tapi dengan pasrahnya kamu memasukkan semua apa kata orang, apa aja gitu ya ke dalam hati. Nah, itulah kenapa kamu perlu berlatih untuk belajar memfilter, untuk tegas gitu ya terhadap diri sendiri agar bisa memfilter apa saja yang kamu perbolehkan masuk ke dalam hati kamu. Yang kedua, mungkin aja kamu kesulitan untuk mengalirkan apa yang sedang kamu rasakan. Karena seseorang yang sulit, bingung mengekspresikan apa yang dia rasakan tuh biasanya semua rasanya tuh numpuk di dalam hati, sehingga hatinya jadi penuh, jadi sumpek, jadi sampah, jadi bau, jadi busuk, kemudian jadi penyakit hati. Itulah kenapa kita perlu mengalirkan terus apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak mau mengalirkannya dengan orang lain, maka kita bisa mengalirkan perasaan itu lewat menulis.
Jadi bukan berarti mengalirkan perasaannya itu ngomong di dalam hati gitu ya. Saya terluka, saya kecewa, saya marah. Karena kalau misalnya kamu mengalirkan atau mengekspresikan perasaan kamu di dalam hati, maka itu hanya muter-muter di dalam hati kamu aja. Perasaan atau rasa itu tidak bisa teralirkan. Karena rasa itu seperti air, dia perlu dialirkan. Kalau misalnya tidak dialirkan, dia bisa membusuk dan jadi penyakit tentunya. Nah, yang ketiga bisa jadi kamu sudah meletakkan dunia di dalam hatimu. Karena kalau dunia udah di dalam hati itu rasanya wah, gak akan pernah cukup. Gak akan ada ketenangan yang bisa kita dapetin. Karena kesenangan dunia itu sebatas kesenangan aja. Kepuasan nafsu aja. Teman-teman mungkin hari ini bisa bahagia dengan uang 1 juta. Tapi seberapa lama sih kita bisa bahagia dengan uang 1 juta itu? Mungkin 1 minggu. 1 minggu kemudian kita berharap untuk mendapatkan uang 5 juta. Seberapa lama kita bisa bahagia dengan uang 5 juta itu? Mungkin 1 bulan kemudian kita ingin lagi 10 juta, 50 juta, 100 juta dan seterusnya. Sehingga meskipun kamu udah punya 1 M pun hati akan tetap terasa kosong. Karena kesenangan yang kamu kejar, kebahagiaan yang kamu kejar itu fana semuanya. Apalagi Allah udah bilang bahwa dunia ini tuh senda gurau. Jadi jangan terlalu mengejar dunia sehingga kamu mengorbankan semuanya, bahkan mengorbankan akhirat. Kita perlu ikhtiar dan mengupayakan dunia, tapi kita tidak boleh melupakan akhirat gitu. Jadi dunia ini kita jadikan kendaraan untuk menuju kebahagiaan akhirat, bukan sebaliknya. Mengejar dunia kemudian menggunakan akhirat sebagai kendaraannya, itu kebalik ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah dunia di dalam hati kita, maka kita nggak punya celah lagi untuk mengingat Allah. Padahal Allah udah berjanji ya, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kuncinya mengingat Allah. Kok aku udah sering zikir segala macam gitu ya, kok aku nggak tenang-tenang hatinya? Mungkin kamu belum benar-benar mengingat Allah, karena janji Allah itu pasti dan benar. Jadi nggak mungkin Allah ingkar janji. Jadi kalau hati kita belum tenang tapi kita sudah mengakui bahwa kita mengingat Allah, berarti itu belum benar-benar kita mengingat Allah. Karena Allah udah berjanji, kita akuin aja. Allah udah berjanji, jika mengingat Allah maka Allah akan berikan ketenangan hati untuk kita. Kalau ketenangan hati itu belum kita rasain, artinya kita belum benar-benar mengingat Allah. Self-healing with writing. Nah, saya suka banget sama proses self-healing dengan menulis ini ya. Kenapa? Karena ada 3 hal yang bisa kita dapetin. Nomor 3 ini, saya rasa hanya di menulis deh yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita dapatkan dibanding self-healing yang lain. Self-healing dengan menulis, itu yang pertama kita bisa mengalirkan perasaan kita. Kita alirkan semuanya tanpa takut judgement orang lain. Wow, lega banget ya rasanya ya, self-healing. Kita bisa mengalirkan perasaan kita sehingga hati kita itu nggak kotor gitu ya, nggak bau dan nggak jadi penyakit. Yang kedua, kita jadi lebih mudah untuk menerima kenyataan yang sudah terjadi. Karena setelah menulis, kita punya kesempatan untuk membacanya sehingga kita jadi lebih sadar. Oh, ternyata perasaan aku tuh ini. Oh, ternyata yang sedang terjadi tuh ini. Oh, sebaiknya yang mesti saya lakukan itu adalah ini. Jadi kita lebih sadar. Saat kita lebih sadar, kita akan lebih mudah untuk memutuskan sesuatu dengan lebih bijak. Dan artinya fase ini kita sedang berada di fase proses penyembuhan, dan mudah-mudahan jadi lebih mudah gitu ya untuk proses menyembuhkan luka hati itu. Nah, yang ketiga, kita bisa mengelola semua rasa yang udah kita tumpahkan itu menjadi sebuah karya. Wow, seru banget ya. Luka hati sembuh, terus malah bisa jadi berkarya. Nah, ini bisa kamu olah nih. Kata-kata yang udah kamu keluarkan itu menjadi sebuah karya. Caranya gimana? Nah, nanti mudah-mudahan kapan-kapan bisa saya lanjutkan ya tips-tipsnya biar rasa yang sudah kamu kumpulkan itu bisa menjadi sebuah karya. Tertarik untuk memulai self-healing with writing? Ayo dong, ikutan dan kamu bisa cobain sendiri. Kalau kamu ngerasa nggak puas untuk nyoba sendiri, kamu bisa nyobanya bareng saya dan teman-teman yang ada di Nulis Yuk. Oke, sampai ketemu ya di program-program Nulis Yuk.